Assalamualaikum Nusanak semua, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, setelah meliput Pasar Pabukuan yang ada di Kota Padang, kemudian Pasar Pabukuan Kota Bukit Tinggi, ya sekarang giliran Pasar Pabukuan di Kota Padang Panjang. Ya, kali ini kita meliput makanan apa saja yang ada di Pasar Pabukuan Kota Padang Panjang. Ya, meliput di Kota Padang Panjang ini selalu saja menyenangkan ya, karena Kota Padang Panjang merupakan surganya kuliner Sumatera Barat. Di sini terdapat banyak sekali hidangan dan menu yang tentu saja rasanya enak. Iya, inilah dia Pasar Pabukuan Kota Padang Panjang. Barat sih, Pak. Bikanya. Buat lah, Pak. Kue pika ini merupakan salah satu kue tradisional dari Sumatera Barat. Ia dibuat dari adonan tepung dan kelapa yang kemudian dipanggang dan dialas dengan daun jati. Rasanya manis dan gurih. Kok barasa apa kok dia? Kok? Ya. Sekali kok? Beda-beda rasanya enggak? Sama rasanya. Lagi lah, Cik. Apa tuh? Susu milsek, Bu. Oh, susu. Friends. Ya udah. Rasanya apa saja? Strawberry, Hmm. blueberry, melon, coklat Oreo, vanilla, green tea, taro. Barasa apa kok? Sabot tuh. 10.000. Ya udah. Ya udah. Kasih Siapa apa? deh, Bu? Jawab sa. Green tea. Ada. Cik saja. Marah. Siapa, Pak? Ternyata Pasar Pabukuan di Padang Panjang ini ada dua tempat ya, atau dua lokasi. Lokasi yang pertama terletak dekat terminal angkot. Ya, di sini banyak menjual beragam makanan ringan dan minuman yang tentu saja segar. Nah, yang pertama kali kita kunjungi ini adalah bagian yang pertama atau lokasi yang pertama. Tahu berapa? Tahu berapa? Tahu 1.000? 1.000, Cik. Ya. Ikut apa kah? Mie. Itu Indomie. Oh, Kalau suka Indomie biasa. ya dah. Berapa mungkin? 5.000. Ambil lah. Indomie lah. Ya. Sini ya, Bu. Ya. Ciao. Kak. Berapa pergi deh, Cik? 2.000, Bu. Perkedelnya perkedel kantang, Bu. Kantang asli, Bu. Coba, Bu. Ambil agak 3. 3, Bu. Ya. Wah, minyak menggoda mana? Ha? Iya, minyak manis-manis pedas, Bu. 3.6. Ya, setelah puas berkeliling di lokasi Pasar Pabukuan yang pertama, kemudian kita melanjutkan ke lokasi yang kedua. Ya, lokasi ini tidak jauh ya dari lokasi yang pertama, cukup hanya menyeberang jalan saja, yaitu terletak di lokasi Pasar Kuliner Padang Panjang.
Ya, di lokasi Pasar Pabukon yang kedua ini lebih didominasi oleh penjual makanan yang agak berat seperti nasi padang, lauk pauk, dan sebagainya. Tapi ya tetap saja ada yang menjual makanan ringan dan minuman yang segar. Berapa porsi dia? Ya, inilah dia bubur kampiun atau bubur kampiun. Cara penyajiannya unik ya. Semua bubur ini yaitu bubur delima, bubur cande, bubur kolak, bubur hitam dan bubur putih, semuanya dicampur menjadi satu dalam satu bungkus ya. Makanya disebut dengan bubur kampiun. Rasanya tentu saja enak. Sama ikannya ya. Apa lagi? Mana yang hijau tadi? Oh ya. Ya, kita kemudian berhenti di depan stand atau kios yang menjual lauk pauk khas Minangkabau ini ya. Banyak sekali ya ragamnya di sini. Dan ternyata yang menjual ini adalah dari restoran Ayah Badarun. Nah, khusus di bulan puasa mereka membuka stand di pasar kuliner Padang Panjang ini ya. Ya, dan restoran Ayah Badarun termasuk restoran yang besar ya di Kota Padang Panjang. Dan kita sudah pernah meliput di restoran Ayah Badarun ya. Silahkan lihat videonya. Ya, selain makanan tradisional, di sini juga dijual berbagai jenis roti, donat, dan juga buah kurma. Ya, kita jadi banyak pilihan ya untuk berbuka puasa. Ketika melewati deretan durian yang dipajang di dalam estelase yang ada di depan kita ini, kemudian ada ketan di bawahnya, kita jadi tergiur untuk mampir dan membeli ketan durian ini. Berapa? Seporsi. Ya, setelah membeli ketan durian, kita kemudian melanjutkan lagi perjalanan kita mengelilingi pasar kuliner yang menjual pabukuan atau takjilan ini. Ya, semakin sore pasar ini semakin ramai dan penuh sesak oleh pembeli yang ingin membeli makanan pabukuan atau takjilan di sini. Ya, penjualnya juga semakin sibuk ya meladeni pembelinya. Yang menarik jika ingin membeli lauk pauk dan sayur yang ada di sini bahwa penjual atau kedai nasi sudah membungkusnya demikian rupa. Jadi kita tinggal ambil
lauk mana dan sayur mana yang kita inginkan. Ya, juga sudah ada berderet menu yang diletakkan di piring yang tersusun rapi. Ya, lokasinya berada di Ampera tanpa nama. Ya, kita sudah pernah ya sebelumnya membuat video review dan makan di Ampera tanpa nama ini ya. Silahkan lihat videonya. Ya, karena kita tidak berdomisili di Kota Padang Panjang dan harus segera pulang ke kota tempat kita tinggal, dan terpaksa kita harus berbuka di perjalanan. Jadi kita sempatkan untuk membeli nasi bungkus atau nasi ramas yang dijual di sini ya. Kita membelinya di kedai nasi Ampera Uniang. Baju nasi bu. Nggak usah dulu. Itu nasinya yang saya buat. Jodoh nasi. Ini juga ya, saya. Ya, di Ampera Uniang ini juga menjual banyak lauk pauk yang bisa kita pilih dan juga banyak macam sayur dan sambal lado. Ya, semua dipajang dan dideretkan di sini. Jadi kita bisa memilih menu dan lauk yang ada di Ampera Uniang ini. Ya, kita tidak hanya membeli nasi bungkus di satu kedai ya, kita ingin mencoba di kedai lain ya. Dan kita singgah lagi untuk membeli nasi bungkus di kedai yang ada di depannya, yaitu kedai nasi Ampera 4 Saudara. Ya, di sini kita juga membeli nasi bungkus. Ya. Mungkin nasi sambal. Sambal itu apa? Sambal saja. Usus.
Ya, dari kedai nasi Empat Saudara ini kita harus mengakhiri liputan kita kali ini di Pasar Kuliner Padang Panjang. Ya, seperti saya utarakan sebelumnya bahwa meliput di Padang Panjang ini selalu memberi kesan yang menyenangkan karena di sini memang surganya kuliner Minangkabau. Ya, kita harus cepat-cepat mencari tempat berbuka atau tempat untuk salat maghrib karena memang waktu berbuka sudah dekat. Ya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.